Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita memasuki minggu kedua, tanggal 7 November 2021. Kita satukan hati kita arahkan hati kita untuk kita akan berdoa dan menyembah Tuhan. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Daniel. Saya persilakan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama menaikkan doa kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami. Kami merindu Tuhan membawa setiap pergumulan kami Tuhan di hadapan-Mu. Terlebih pada pagi hari ini, pagi yang indah ini Tuhan, kami mau membawa ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak terima segala puji-pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi Engkau saja Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ucap syukur Tuhan, betapa Engkau baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam keluarga kami Tuhan. Engkau begitu baik di dalam setiap pekerjaan kami Tuhan. Terlebih Engkau begitu baik Tuhan di setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau menjadi jawaban doa kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk dimanapun gereja-Mu berada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami mau siap menerima lawatan-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau kiranya Engkau sendiri Tuhan yang melembutkan hati kami Tuhan. Sehingga melalui hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan menaburkan benih firman-Mu Tuhan. Kami boleh bersepakat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mengalami perubahan Tuhan. Kami mau siap dijamah Engkau Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, kami yang datang dengan letih lesu beban berat Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, siang hari ini Tuhan, kami mau siap Tuhan menerima jalan keluar daripada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau kota benteng kami Tuhan, Engkau juru selamat kami Tuhan, Engkau perlindungan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat setiap kami Tuhan, dimanapun gereja-Mu berada Tuhan, yang saat ini melakukan ibadah Tuhan. Baik pagi, siang, dan sore nanti, bahkan malam nanti Tuhan, kiranya Engkau hadir Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Kiranya gereja-gereja-Mu yang mengadakan ibadah, Engkau berikan keamanan Tuhan. Damai sejahtera, sukacita ada setiap kami semuanya Tuhan Yesus. Sehingga setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, itu berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersepakat Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk tudung rohani kami Tuhan. Bapak Niko Nyoto Raharjo Tuhan, dimanapun hamba-Mu beliau ini melayani Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan atas hamba-Mu ini Tuhan. Apapun yang hamba-Mu kerjakan Tuhan Yesus, Engkau akan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu nyata atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Hikmat yang daripada Engkau Tuhan nyata atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, Pak Niko Nyoto Raharjo Tuhan, beserta keempat wakilnya Tuhan Yesus. Biarlah kesatuan hati, unity Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau pakai lebih lagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kau akan pakai lebih lagi Tuhan, Pak Niko ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, otoritas yang daripada Engkau Tuhan turun atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk Gembala kami Tuhan, Gembala CK4 Tuhan, Bapak Welia, Kau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kau juga akan pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan Yesus untuk membawa setiap kami Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan, jemaat khususnya jemaat GBI Mampang Perapatan Tuhan.
untuk lebih lagi Tuhan Yesus, mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami Tuhan Yesus, mengandalkan Engkau Tuhan di setiap keluarga kami Tuhan Yesus, mengandalkan Engkau setiap pekerjaan kami, studi kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus, Engkau akan bawa kami Tuhan lebih intim lagi Tuhan, untuk mencari wajah-Mu setiap hari Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan bawa kami lebih tinggi lagi Tuhan, untuk memuji-muji Engkau Allah yang besar Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan di dalam memimpin CK4 Tuhan, gereja-gereja yang ada di CK4 Tuhan, biarlah satu unity Tuhan, mendukung hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Manapun hamba-Mu pergi Tuhan, Kau akan buat berhasil Tuhan pelayanannya Tuhan, Kau akan berkati keluarganya, Kau akan berkati. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk gembala kekasih kami Pak Gembimbi Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk GBI Mampang Perapatan Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, lebih lagi Kau akan berkati Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan dalam pekerjaannya, pelayanannya yang Kau berkati Tuhan Yesus. Hikmatnya yang daripada Engkau Tuhan, urapan khusus yang daripada Engkau Tuhan, turun atas hamba-Mu Pak Gembimbi ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Gemrina Tuhan. Oh Tuhan, berkati Bu Gemrina Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, yang mendukungkan setiap pelayanan di baik Pak Gembimbi juga GBI Mampang Perapatan Tuhan. Engkau berkati Tuhan Bu Gemrina Tuhan Yesus, juga Nat-Nat dalam studinya Tuhan. Kau berkati Natania dalam studinya Tuhan Yesus. Kau berkati lebih lagi Tuhan. Kau mengasihi keluarga ini Tuhan Yesus. Kau mengasihi keluarga Pak Gembimbi Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kesehatan yang terbaik Tuhan Yesus. Segala kebutuhan yang Kau cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lebih penggembalanya di GBI Mampang Perapatan Kau berkati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mengangkat tangan, kami memberkati Indonesia Tuhan. Indonesia diselamatkan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat Tuhan Yesus. Kami percaya karena kami tahu Tuhan, Engkau berdaulat atas bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan, Engkau merancang Indonesia ini Tuhan. Indonesia ada dalam rancangan-Mu Tuhan Yesus. Rancangan damai sejahtera atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia Tuhan akan menuai banyak jiwa Tuhan. Indonesia akan mengalami Pentakosta yang ketiga ini Tuhan Yesus. Bahkan akan ke bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan, Indonesia ini Engkau akan lawat Tuhan Yesus. Indonesia Engkau akan lawat menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang adil makmur Tuhan, berdasarkan Pancasila, berdasarkan bahkan mengandalkan Engkau di setiap pemerintahannya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden Joko Widodo dan Kiai Maruf Amin Tuhan. Kau berkati pemimpin kami ini Tuhan Yesus. Biarlah roh hikmat yang takut akan Tuhan senantiasa Engkau curahkan Tuhan atas pemimpin kami ini Tuhan Yesus. Kesehatannya Tuhan Tuhan berkati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau telah pilih, Engkau tetapkan hamba-Mu ini Tuhan, pemimpin yang luar biasa. Engkau akan pakai Tuhan, memberkati juga bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai pemimpin kami ini Tuhan Yesus menjadi pemimpin yang amanah Tuhan, pemimpin yang bijaksana Tuhan, untuk mengemban tugas ini. Biarlah roh takut akan Tuhan senantiasa ada pada para pemimpin kami ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk DKI Jakarta di mana kami tinggal Tuhan. Kami percaya, kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, DKI Jakarta aman, DKI Jakarta mengalami keamanan yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pembangunannya luar biasa Tuhan, karena kami percaya Tuhan Kau juga bertahta atas DKI Jakarta, bahkan pulau-pulau penyangga Tuhan, daerah-daerah penyangga Tuhan, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Timur, Barat Tuhan, pusat Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu atas Jakarta ini Tuhan Yesus. Biarlah roh-Mu Tuhan menjamah setiap penduduk yang ada di kota Jakarta ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, selubung yang melumpungi kota Jakarta Engkau akan singkapkan Tuhan, sehingga DKI Jakarta, kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan, Engkau berkati para pemimpin kami yang ada di DKI Jakarta Tuhan, Pak Anies Baswedan, juga Pak Rizal, juga DPRD Tuhan. Biarlah bersama-sama Tuhan membangun kota Jakarta yang takut akan Tuhan,
membawa DKI Jakarta untuk lebih baik lagi Tuhan, lebih baik lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, urapan-Mu atas Jakarta Tuhan, berkat-Mu atas Jakarta Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mampang Perapatan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi Mampang Perapatan Tuhan Yesus, di mana gereja-Mu GPI Mampang Perapatan berada Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk Kelurahan Kuningan Barat Tuhan, Kelurahan Pela Mampang Tuhan, Kelurahan Bangka Tuhan, Kelurahan Tegal Parang, Kelurahan Mampang Perapatan. Kami percaya Tuhan Yesus, damai sejahtera ada di Mampang Perapatan Tuhan Yesus. Kami percaya perlindungan-Mu ada di kota Mampang Perapatan Tuhan. Bahkan Kau akan mencurahkan berkat-berkat-Mu di Mampang Perapatan ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ke depan kami akan menuai jiwa-jiwa baru Tuhan Yesus. Kiranya Engkau akan pakai setiap kami Tuhan. Engkau akan pakai setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun kami Tuhan Yesus, terlebih generasi Yeremia Tuhan, Engkau akan pakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa di Mampang Perapatan. Kami mau serahkan Tuhan dan kami memberkati Mampang Perapatan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas Mampang Perapatan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami juga memberkati Tuhan pada pagi hari itu Yerusalem, bangsa pilihan-Mu Tuhan, umat pilihan-Mu Tuhan. Biarlah Yerusalem Tuhan, berkat-berkat-Mu tercurah atas Yerusalem Tuhan. Bahkan Kau sendiri Tuhan yang akan menyingkapkan selubung atas umat-Mu Yerusalem ini Tuhan. Bangsa Israel ini Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh tahu, mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati Yerusalem Tuhan Yesus. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, pada pagi hari ini Tuhan kami ucap syukur untuk gereja-Mu GPI Mampang Perapatan Tuhan Yesus, di bawah pengembalakan CK4 Tuhan, di bawah hamba-Mu yang Kau kasih Pak Gembimbi Tuhan, juga para diaken, keempat diaken kami Tuhan, kami mau berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan pemeliharaan-Mu sempurna atas kami semuanya Tuhan. Engkau akan lawat kami semua Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi kami semua Tuhan, GPI Mampang Perapatan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kami semuanya Tuhan Yesus. Kami akan mengandalkan Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan pengurapan-Mu Tuhan turun atas kami semua Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk sekolah minggu, GC Tuhan, youth Tuhan, dewasa muda Tuhan, bahkan kami semuanya Tuhan, kami percaya Tuhan, saat ini Kau akan pakai kami Tuhan Yesus. Berkat-berkat-Mu akan tercurah atas kami semua, yang sakit disembuhkan, yang beban berat Tuhan Kau beri kelegaan Tuhan, bahkan yang berputus asa Kau akan beri pengharapan Tuhan, yang belum pekerjaan di dalam nama Yesus Engkau akan berikan pekerjaan Tuhan, Engkau akan berkati kami semuanya Tuhan Yesus GPI Mampang Perapatan. Dan biarlah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami bersama-sama datang kepadamu Tuhan melalui ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Kau hadir di dalam ibadah kami pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau melawat kami Tuhan Yesus. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, itu merupakan pengakuan kami pada Engkau. Dan biarlah setiap hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, ibadah kami dari pagi, siang, dan sore nanti Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, tengah, sampai akhirnya nanti Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata atas setiap puji-pujian kami. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Berkati Pak Gembimbi Tuhan. Dan sebentar juga kami akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah kami persiapkan hati kami Tuhan, roh dan tubuh kami Tuhan, sehingga kami layak menerima perjamuan kudus pada siang hari ini Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan biarlah kami semua siap menerima berkat-berkat yang pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, permohonan kami, kiranya Engkau sendiri yang akan menyempurnakannya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. 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 Baik saudara, saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita arahkan hati kita pada pagi hari ini, kita fokus sama Tuhan, dan kita percaya bahwa pada saat namanya ditinggikan, pada saat namanya diagungkan, Tuhan hadir dan bertata di atas puji-pujian setiap kita. Tuhan hadir di tempat ini saudara. Buka hatimu, buka suaramu, buka mulutmu, untuk kita angkat doa pujian penyembahan pada pagi hari ini. Siapkan hati kita untuk kita boleh diterangi oleh firman Tuhan.
Bapa. Kami mau bawa korban ucapan syukur. Kami mau bawa hati kami, hidup kami, kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar Rabaya Sanda, kami mau taruh setiap permasalahan kami di altar-Mu ya. Setiap beban kami. Biar Rabaya Sanda, ya Rabaya Seki, ya Rabaya. Kau kuatkan yang lemah Tuhan. Berikan penghiburan. Kau sembuhkan yang sakit Bapak pada pagi hari ini ya Bapa. Kau terangi, buka jalan-Mu Tuhan. Kau berikan jalan keluar pada setiap umat-Mu ya Allah. Yang berharap padamu, yang mengandalkan Engkau. Ya Rabaya Sanda, Rabaya Seki. Yes Lord, jadi setiap kami ya Bapa, kami rindu berdoa memuji menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini ya. Bukan dengan yang biasa-biasa saja Tuhan, tapi kami dengan sungguh hati. Kami rindu untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ya Allahku.
buka hatimu. Pandang Tuhan pada pagi hari ini. Waktu Tuhan hadir di sini, saudara. Nyanyian pujian dan penyanyi, Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di ibadah ini. Datang kepada Tuhan. Dan kita tahu Dia akan melawat hidupmu pada pagi hari ini. Yes. Ini setiap kami Tuhan. Biar manis kau dengar Tuhan. Yes Lord. Dan hatiku bersuka padamu. Sekali lagi. Dengan sungguh-sungguh inilah yang selama kami hidup, kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu, kami memuliakan Engkau.
puji, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah penolong kami, Engkau Allah sumber kekuatan kami. Hanya Engkau yang kami sembah, agungkan, tinggikan, muliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk memuji Engkau lebih lagi, meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan, bersorak bagi-Mu lebih lagi ya Bapa. Siap umat yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom saudara, puji Tuhan, kita ada di hari-hari yang luar biasa saudara. Kenapa saudara? Karena di tengah pandemi ini kita percaya bahwa keluarga lepas keluarga diberikan pertolongan oleh Tuhan, diberikan mujizat oleh Tuhan. Boleh buka mic-nya sama-sama katakan jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Amin. 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 Kita akan naikkan pujian ini. Jadilah kuat. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat. Katakan jadilah kuat. Jadilah kuat. Di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Kalau Bapa rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita boleh peroleh keselamatan. Apalagi apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Minta sama Tuhan. Dia sungguh baik dan dia pasti akan memberikan buat setiap kehidupan kita. Kita akan dengan pujian ini. Dia sungguh baik.
He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me, Jesus. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Haleluya. Dia sungguh baik buat saudara, buat saya, buat kita semua. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama membaca apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91, dan kita akan dibantu oleh Saudari Fiona. Persilakan. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Baik, kita siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan Voice of Pentecost dan firman Tuhan, share firman Tuhan dari Pak Gemindi. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Bagi suruh baca kasih-Mu ya Allah, kalau pada pagi siang ini Tuhan, kami rindu untuk kami hidup diam di bawah kaki-Mu ya Aba. Kami rindu Bapa untuk Kau berbicara atas setiap kami ya Bapa. Remakan firman-Mu Bapa dalam setiap kehidupan kami. Ya firman-Mu sungguh boleh menjadi terang buat setiap jalan-jalan kami. Firman-Mu sungguh boleh menuntun setiap kami kepada jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Gemimpi akan share firman Tuhan pada pagi hari juga. Berkati setiap hati kami Tuhan, siapkan boleh menjadi tanah hati baik, tanah hati yang gembur ya Abah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman daripada Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Davi. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan Perjanjian Lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini,
kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di Kamar Loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First. Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Ya, sekali lagi kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami hendak mendengar firman-Mu. Tuhan, Kau bicara tengah-tengah kami, urapi hamba yang sampaikan isi hati-Mu, urapi setiap kami yang hendak mendengar akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami ada di akhir dan berakhir zaman ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, Tuhan Engkau memakai kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Ya, saudara, kita mengerti hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita ada di hari-hari terakhir saudara. Ya saudara, mungkin saudara agak sedikit bingung dengan ini Pentakosta pertama, kedua atau ketiga saudara ya, tetapi satu hal bahwa kita ada di akhir dan berakhir zaman. Jadi apa yang harus kita lakukan saudara? Mari kita buka firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-3 sampai 15, tapi saya bacakan 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 ya saudara. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10, Alkitab dengan jelas gamblang berkata, saudara, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, Rasul Simon Petrus mengatakan saudara, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh. Ya, jadi kita ada satu hal di akhir zaman ini yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, gitu saudara. Ya, ada satu hal yang harus kita lakukan dengan segenap hati,
ada satu hal yang harus dilakukan dengan segenap kekuatan kita gitu saudara. Ya, apa saudara? Ya, Rasul Simon Petrus katakan, saudaraku berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya, jadi saudara kita punya panggilan, calling, kita punya pilihan, saudara. Ya, itu untuk kita ikut dengan Tuhan Yesus. Ya, memang Alkitab katakan itu bukan karena engkau yang memilih, tapi karena Tuhan yang memilih. Tetapi Rasul Simon Petrus mengingatkan bahwa panggilan itu adalah kita jawab juga, saudara. Ya, kita menanggapi panggilan Tuhan, ya, karena ada banyak orang yang dipanggil, tetapi mereka tidak menanggapi panggilan tersebut, saudara. Nah, kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang menanggapi panggilan tersebut, saudara. Sehingga keselamatan itu sampai kepada kita, keluarga kita hari-hari ini, saudara. Nah, jadi saudara, apa selanjutnya yang harus kita lakukan dengan panggilan tersebut dan pilihan kita untuk mengikuti Yesus, pilihan kita untuk diselamatkan, saudara, yaitu dikatakan berusaha sungguh-sungguh dan semakin teguh, ya. Jadi kalau hari-hari ini kita mengerti bahwa kita punya Tuhan Yesus, kita harus kita punya keselamatan dari Tuhan, maka kita nggak boleh tinggal diam, tapi kita harus lakukan sesuatu supaya panggilan tersebut makin teguh. Caranya bagaimana, saudara? Ya, kita baca firman Tuhan, kita mengikuti ibadah, saudara, kita menaikkan pujian penyembahan setiap hari, saudara, kita lakukan hal yang Tuhan inginkan gitu, saudara, menyenangkan hati Tuhan. Jadi Alkitab katakan, saudara, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung, ya, saudara. Jadi, oh ya, ini ada ini ya ayatnya ya. Jadi ada ada firman Tuhannya. Ya, mana tadi tuh? 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 ya. Ya. Jadi karena itu saudara-saudaraku berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Jadi di akhir zaman ini, saudara, ya, panggilan dan pilihan kita tuh harus semakin teguh, saudara. Ya, saya punya Yesus, saya punya Roh Kudus, saya punya Tuhan Yesus, saya harus semakin teguh bahwa saya tidak akan tinggalin Tuhan, ya. Karena Alkitab katakan, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung, ya. Ada banyak orang hari-hari ini tersandung, saudara, mereka tinggalin Tuhan Yesus karena mereka nggak lakukan dengan sungguh-sungguh gitu, saudara, ya. Karena mereka nggak mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa ada satu calling dari Tuhan, ada satu panggilan dari Tuhan yang dalam hidup kita, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan hari-hari ini, ya, di era Pentakosta ketiga, saudara, ya. Jadi kita harus satu hal, bahwa kita harus berusaha dan berjuang sungguh-sungguh, ya. Berusaha dan berjuang sungguh-sungguh. Memang keselamatan itu anugerah, tetapi untuk mempertahankannya, saudara, kita harus berjuang dan bersungguh-sungguh, ya. Saudara, kalau kita pagi hari kita bangun pagi, saudara, kita berjuang supaya kita bisa saat teduh kita bisa berdoa gitu, saudara, ya, kita berjuang sungguh-sungguh untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Jadi ada satu hal yang memang bagian kita harus lakukan, bagian Tuhan Yesus, Tuhan sudah lakukan. Dia datang ke dunia ini, saudara, ya, dia tinggalkan surga mulia, dia mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Bagian kita apa, saudara? Bagian kita adalah berusaha sungguh-sungguh, ya, supaya panggilan keselamatan itu terus semakin teguh di dalam hidup kita, ya. Jadi, saudara, Simon Petrus saja dia murid Kristus, saudara, ya, tapi dia juga sungguh-sungguh gitu, saudara. Apalagi kita, saudara, hari-hari ini, saudara, kita kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak serius dengan Tuhan, maka iblis itu serius sama kita, saudara, ya. Dia sangat serius membawa kita untuk jauh daripada Tuhan Yesus, dan kita kehilangan keselamatan itu, saudara, ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ada orang yang berkata sekali selamat tetap selamat, saudara. Ya, saudara, itu memang satu karya Tuhan, saudara, ya. Dia menebus kita dengan darah, tapi kita satu hal, kita harus bersungguh-sungguh. Kalau enggak, iblis itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu Simon Petrus ingetin kita semua, saudara, ya, bahwa satu aja yang harus kita lakukan, saudara, yaitu apa? Supaya panggilan tersebut semakin teguh, ya. Jadi kesungguh-sungguhan ini
membuat kita tidak tersandung, ya, dan kita nggak jatuh lalu meninggalkan panggilan tersebut, saudara. Ya, ada banyak hal, saudara, yang melalui pasangan hidup, ya, melalui pekerjaan, materi, saudara, kita bisa tinggalin Tuhan Yesus, ya. Oleh karena itu nggak jemu-jemu, saya mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus terus untuk kita sungguh-sungguh dalam panggilan Tuhan, ya. Kita memang sudah diselamatkan, saudara, tetapi kita mesti ingat bahwa perjuangan kita ini belum berakhir. Perjuangan kita ini masih terus, saudara. Kita ada anak, ada keluarga, saudara, ya, kalian punya cucu, ada cucu, kita juga ingetin mereka supaya mereka terus berjuang hari-hari ini. Karena kalau kita nggak berjuang, maksudnya nggak sungguh-sungguh, saudara, wah, itu iblis itu sungguh-sungguh loh, saudara. Ya, iblis itu sungguh-sungguh supaya kita itu jauh daripada Tuhan Yesus. Ya, jadi hari-hari ini terus baca firman Tuhan, terus renungan firman Tuhan, terus naikkan pujian penyembahan, saudara. Ya, saudara, kita nggak usah berdebat. Oh, ini Pentakosta ketiga, Pentakosta kedua. Wah, ini, saudara. Bagian kita adalah bersungguh-sungguh, saudara. Ya, bersungguh-sungguh. Ya, supaya kita boleh sampai pada akhirnya, saudara. Ya, kita sampai pada akhirnya kita fokus pada panggilan tersebut, saudara. Ya, saudara, lihat ya, saudara, ya, kemarin ada berita yang mencengangkan, ya, tentang artis yang meninggal di jalan tol, gitu, ya. Banyak yang berspekulasi berkata bahwa sopirnya nggak sungguh-sungguh sih nyetirnya karena main handphone, gitu, saudara. Ya, saudara, kita harus hari-hari ini sungguh-sungguh, saudara. Ya, waktu kita tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita adalah sasaran iblis untuk kita tuh dihancurkan, gitu, saudara. Ya, makanya Simon Petrus katakan berusahalah sungguh-sungguh. Ya, jadi nggak cuma berusaha, tapi berusaha sungguh-sungguh, gitu. Ya, ada segenap kekuatan, segenap hati kita, gitu, saudara. Ya, kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, saya kalau mendengar ada orang-orang yang tinggalin Tuhan Yesus hanya karena harta benda, hanya karena pasangan hidup, saudara, wah, itu sungguh mengenaskan sekali, ya. Karena saya percaya bahwa mereka pasti nggak sungguh-sungguh tuh, ya, pasti nggak sungguh-sungguh, gitu, ya. Hanya karena aduh, kayaknya saya nggak diberkati Tuhan, kayaknya saya sakit, saya lemah, gitu, kayaknya kok saya jauh dari Tuhan. Saudara, saya mengerti bahwa iblis berusaha untuk membuat dia berpikir bahwa Tuhan tidak menyertainya, sehingga dia jadi nggak sungguh-sungguh, gitu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, ada tekanan, ada badai, ada sakit penyakit yang menimpa kita, gitu, saudara, tapi kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, karena kita tahu di depan kita pertolongan Tuhan itu nyata, saudara. Amin, saudara. Jadi, saudara, apalagi di era Pentakosta ketiga ini, saudara, ya, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, kita akan menjadi kuat dan semakin kuat. Tadi Pak Dia nyanyiin lagu kan, ya, jadilah kuat oleh kuat kuasanya, ya, bukan karena kuat gagah kita, saudara, tapi karena kuat gagah Roh Kudus yang membuat kita jadi kuat hari-hari ini, ya. Jadi jangan lemah, ya, jangan lemah, jangan kita merasa sendiri, gitu, saudara, ya. Oh, saya kok ngalamin begini, ngalamin begitu, saudara. Enggak, jadilah kuat, ya, karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini, ya, kita terus mengerti bahwa ada panggilan Tuhan, ya. Tuhan nggak pernah salah. Kalau Tuhan sudah panggil kita, saudara, untuk terima keselamatan, maka kita akan terima keselamatan itu, saudara, ya. Ada satu pilihan Allah dalam hidup kita. Kita orang-orang yang dipilih Tuhan, ya. We are a chosen man, gitu, saudara. Kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Kita orang yang benar-benar disertai Tuhan. Makanya Alkitab katakan Immanuel, Allah yang menyertai kita, saudara. Amin, saudara. Jadi, saudara mesti wake up, bangun, saudara, hari-hari ini bahwa Allah memilih kita, nggak cuma memanggil, memilih, tapi Dia menyertai juga, ya. Dia ada bersama dengan kita, saudara. Kalau lihat kiri kanan, saudara, ya, mungkin saudara nggak lihat Tuhan, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel, saudara, ya. Allah Immanuel, ya. Nanti
berapa minggu lagi kita akan merayakan Natal, saudara, kita akan mengingat bagaimana malaikat Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Jadi hari-hari ini, come on saudara, ya, kita masuk di era apalagi kita ada di era Pentakosta ketiga ini, saudara, ya, kita sungguh-sungguh mengerti bahwa Roh Kudus itu ada diam bersama dengan kita, saudara. Ya, kita nggak sendiri. Bilang sama saya yuk, saya yang tidak sendiri. 1, 2, 3. Ya, boleh sekali ini buka mic-nya. Saya mau dengar suara saudara. Katakan sama-sama, saya tidak sendiri. 1, 2, 3. Saya tidak sendiri. Nah, sekali lagi masih lemas. Saya tidak sendiri. 1, 2, 3. Saya tidak sendiri. Saya tidak sendiri. Saudara, ya, boleh matikan lagi mic-nya, saudara, ya. Jadi saudara, ada panggilan dan pilihan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi kalau iblis berkata, "Oh, kamu tuh orang yang biasa-biasa aja." Nah, enggak, ya, Tuhan udah panggil saya, Tuhan udah pilih saya, itu sesuatu yang luar biasa gitu, saudara. Ya, jadi saudara bisa pandang pada masa depan, hai masa depan, aku adalah orang pilihan Tuhan, aku adalah orang panggilan Allah, ya. Kalau saudara bisa berkata kepada masalah saudara, hai masalah, aku adalah orang yang dipanggil Tuhan, aku orang yang dipilih oleh Tuhan. Allahku menyertaiku, ya. Pada siapa aku harus takut? Tidak ada, ya. Karena Allah bersama dengan aku. Amin, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ada kita ada di bulan November, saudara, ya, 2 bulan terakhir menutup tahun ini, saudara, ya, kita yuk sungguh-sungguh, saudara, ya, supaya kita, sekali lagi saya katakan, kita menutup tahun ini dengan gilang gemilang, saudara, ya, kita tutup tahun ini, saudara, kita mungkin melihat masalah demi masalah dalam hidup kita, ya, bahkan masalah dalam dunia ini, saudara, ya, bangsa ini, saudara, ya, tapi satu hal, Tuhan menyertai kita, ya, sehingga di dalam menutup dua bulan ini, saudara, ya, kita berjalan bersama dengan Tuhan semakin teguh, dikatakan, saudara, ya, kita katakan semakin sebentar saya baca dulu, saudara, ya, semakin teguh, ya, semakin kuat, semakin teguh. Yes, saya percaya Tuhan bersama dengan saya dipanggil Tuhan, saya dipilih Tuhan, karena saya itu luar biasa, saya bukan orang biasa-biasa. Amin, saudara. Mungkin di mata orang kita nggak dilihat sebelah mata, saudara, tapi bagi Tuhan, engkau dipilih, engkau dipanggil, engkau luar biasa. Amin, saudara. Jadi saudara, come on, bangkit hari-hari ini dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu bersama dengan kita. Dia mati buat kita, saudara, ya. Bahkan nggak cuma memilih memanggil, tapi dia juga buktikan cintanya sama kita, saudara, ya. Dia mati di kayu salib. Nanti sebentar kita akan makan dan minum perjamuan kudus, saudara, ya. Saudara, kita melihat bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh, saudara. Jadi kalau firman Tuhan katakan berusahalah sungguh-sungguh, itu sebenarnya Tuhan sudah lebih dulu berusaha sungguh-sungguh gitu, saudara, ya. Dia harus tinggalkan sorga mulia, ya. Dia harus tinggalkan kerajaannya gitu, saudara, ya, untuk dia turun ke dalam dunia ini, tidak cuma hanya untuk mati di kayu salib, tapi dia harus menderita, dihina, saudara, ya. Dia harus mengalami penyiksaan, ya, saudara. Dia nggak cuma turun ke dunia untuk mati, ya, dikubur, itu enggak, saudara. Dia harus membayar harganya di kayu salib, saudara. Jadi, saudara, kalau Alkitab katakan berusahalah sungguh-sungguh, itu bukannya kita duluan yang berusaha sungguh-sungguh, tetapi Tuhan yang dulu berusaha sungguh-sungguh. Jadi, saudara dan saya bersyukur nggak? Kita punya Allah yang sungguh-sungguh gitu, saudara, ya. Kita punya Allah yang nggak tinggal diam di sorga, ya. Kalau saudara, aduh Pak, saya kekurangan materi gitu, ya, saudara, nyawanya aja dikasih gitu, ya, apalagi hanya sekedar materi, ya, dia akan sungguh-sungguh. Kalau dulu dia bersungguh-sungguh, saudara, maka hari ini pun Tuhan bersungguh-sungguh akan tolong kita, saudara. Amin, saudara. Jadi, saudara, jadi kalau Alkitab katakan, karena itu saudara-saudaraku berusaha sungguh-sungguh, saudara harus mengerti bahwa Tuhan udah lebih dulu bersungguh-sungguh kepada kita, saudara, ya. Kalau kita katakan berusahalah sungguh-sungguh, Tuhan lebih dulu sudah berusaha gitu, saudara, ya. Dia mati di salib, dan sampai dengan hari ini, saudara,
kita punya Allah yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Ya saudara, Dia Allah yang melihat kita, saudara. Ya, matanya tertuju kepada kita, saudara. Ya, matanya tertuju kepada kita. Jadi kalau saudara hari ini ada saudara-saudara mesti mengerti bahwa ada satu pasang mata yang melihat kita, saudara. Ya, ada satu pasang mata yang melihat bagaimana masalah kita, air mata kita, saudara. Ya, mungkin doa-doa kita. Ada satu telinga yang tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa kita, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari hari-hari ini Tuhan sudah berusaha sungguh-sungguh. Nah, bagian kita adalah berusaha sungguh-sungguh, saudara. Ya, kita yakin bahwa waktu kita berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita itu makin teguh, maka kita semakin mengerti bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang bersama dengan kita. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita bukan orang yang berjalan sendirian, saudara. Ya, kita bukan orang yang ditinggalkan, kita bukan orang yang tidak punya Allah. Ya, kita adalah orang yang berjalan bersama dengan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah orang yang berjalan dengan Allah yang mengasihi kita. Kita adalah orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan yang mencintai kita, saudara. Jadi saudara dalam Tuhan Yesus, saya cuma mau ingatkan pagi hari ini supaya yuk kita berusaha lagi, saudara. Ya, saya tahun ini kurang sungguh-sungguh, misalnya. Tahun ini saya kurang sama Tuhan tuh kayaknya setengah-setengah gitu, saudara. Yuk, kita belum terlambat, saudara. Ya, kita masih ada di dunia ini, kita masih ada, kita belum dipanggil Tuhan untuk kembali, saudara, ya, kepada Tuhan. Jadi bagian kita adalah berusaha sungguh-sungguh. Yuk kita sungguh-sungguh lagi hari-hari ini, ya. Masih bulan November ini, gitu ya. Saya tutup tahun ini dengan luar biasa, ya. Kita mulai lagi, lupakan yang lalu, pandang Tuhan Yesus saat ini, saudara, ya. Jangan terus pandang masalah kita, masalah ekonomi kah, masalah pasangan hidup kah, masalah kesehatan kah, ya. Saudara, kita pandang Tuhan Yesus bahwa Dia Allah yang menyertai kita, Dia Allah yang sanggup menolong kita, ya saudara. Nah, saudara, kalau kita teguh di dalam hal itu, Alkitab katakan kamu tidak akan pernah tersandung, ya. Kamu tidak akan pernah tersandung bagaimanapun iblis berusaha jegal kita, saudara, ya. Bagaimanapun iblis berusaha untuk membuat kita tersandung, saudara, kita tidak akan tersandung. Malah, saudara, di era Pentakosta ketiga ini kita akan dipakai Tuhan lebih lagi, saudara. Di era Pentakosta ketiga ini kita akan dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, dan membuat orang, iya, itulah umat Kristen, ya. Itu tuh, ya, anak-anaknya Tuhan Yesus, ya. Saudara, kita akan melayani Tuhan dengan luar biasa, saudara. Mungkin kita tidak terlihat, kita tidak dilihat orang, saudara, ya, tapi kita tahu bahwa Allah ada bersama dengan kita. Dan saya berdoa supaya kita semua hari-hari ini semakin teguh, semakin bersungguh-sungguh hati, saudara, ya, bahwa kita terus maju bersama dengan Tuhan Yesus, saudara. Ya, saudara punya kuasa kok, ya. Kita punya kuasa di dalam Pentakosta ketiga, ya. Apapun yang saudara perbuat, Tuhan berkati. Apapun yang tangan saudara jumpai, ya. Apapun yang tangan saudara kerjakan, Tuhan buat jadi berhasil, saudara. Amin, saudara. Jadi saudara, hari-hari ini, saudara, bagian kita adalah terus sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, ya. Bagian kita cuma itu, saudara. Ya, kalau kita baca Mazmur 91, saudara, ya udah tahu, ya, Mazmur 91 ayat yang ke-14 kan saya pernah sampaikan sama saudara, ya. Bagaimana tuh, ya, Mazmur 91 ayat 14, coba nih saya ini, ya, bacakan, ya. Mazmur 91 yang sering kita bacakan kan, saudara, ya, bahkan kita ini tiap hari, saudara, ya. Nah, bagian kita cuma melekat kepada Tuhan, ya. Maka apa? Maka Tuhan akan meluputkan kita, membentengi kita, ya, lalu menjawab doa kita, menyertai kita dalam kesesakan, lalu meluputkannya, lalu memuliakannya, mengenyangkan kita,
menyelamatkan kita, saudara. Ya, bagian kita cuma satu, sungguh hatinya melekat kepadaku. Maksudnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Bagian kita cuma satu, saudara, tapi bagian Tuhan itu luar biasa banyaknya. Jadi, saudara, satu hal Tuhan mau hari-hari ini, yuk kita sungguh-sungguh, ya. Hatimu cuma melekat kepadaku, maka Tuhan lakukan segala hal, ya, meluputkan, membentengi, menjawab, menyertai, memuliakan, mengenyangkan, menyelamatkan, saudara. Ya, saudara, ini luar biasa. Tuhan tuh Allah yang sungguh-sungguh. Jadi hari ini puji Tuhan, saudara, ya, saya senang kita bisa sama-sama beribadah, ya, dan saya senang bahwa kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ya. Ini mengingatkan kita kembali, saudara, ya, bahwa kita punya Allah yang sungguh-sungguh, ya. Perjamuan kudus mengingatkan kita kembali bahwa kita punya Allah yang benar-benar serius sama kita, ya, sampai dia harus mati di kayu salib, gitu, saudara. Ya, dia harus turun ke dunia ini untuk tebus dosa kita. Jadi kita diingatin bahwa Tuhan tuh udah sungguh-sungguh, ya. Kalau Alkitab berkata bahwa tadi Simon Petrus katakan berusaha dan sungguh-sungguh, itu sebenarnya Tuhan udah lebih dulu lakukan, saudara, ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, itu saja firman Tuhan yang mau saya sampaikan hari ini, saudara, ya. Di era Pentakosta ketiga ini, saudara, kita mungkin nggak lagi pusing dengan ini benar nggak sih satu, kedua, ketiga itu, tapi kita harus mengerti bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, Tuhan berusaha sungguh-sungguh, saudara, ya. Dia mati di kayu salib, dia menebus dosa-dosa kita, lalu dia curahkan Roh Kudus-Nya, dan satu hal lagi, saudara, ya, dia akan kembali kedua kalinya, saudara, ya, untuk menjemput kita orang-orang yang percaya, saudara, ya. Percaya itu maksudnya orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, saudara. Jadi Tuhan akan kembali. Ini yang kita nantikan hari-hari ini, saudara, ya, bahwa Tuhan Yesus datang kedua kalinya, ya. Mungkin nanti malam sangkakala dibunyikan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Apakah kita orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan atau tidak? Itu akan terlihat, saudara, ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jadi hari ini, saudara, kalau kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini, mari, saudara, kita bersungguh-sungguh, ya. Panggilan pilihanmu semakin teguh hari-hari ini, semakin kuat, ya, karena kita tidak tahu, saudara, ya, kapan Tuhan akan datang kembali kedua kalinya. Iblis berusaha untuk membuat kita tidak menjadi teguh, iblis membuat kita menjadi tidak kuat dengan masalah yang ada, pandemi yang ada, segala hal yang ada, saudara. Tapi Alkitab katakan hari ini, saudara, berusahalah sungguh-sungguh. Ya, jadi kalau kita berusaha, apa nih berusahanya? Ya apalah, saudara, ya mesti berusaha, gitu, ya. Baca firman Tuhan kah? Menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan kah? Ya, atau apa, merenung, ngirim firman Tuhan, sharing satu dengan yang lainnya, cerita-cerita, berdoa bersama, apapun, saudara, ya, berusaha sungguh-sungguh. Oh ya, saudara, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, ya. Itu saudara yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ya. Tapi saya rindu Pak Dian boleh nyanyikan tadi, jadilah kuat, jadilah kuat. Ya. Nyanyikan dengan semangat, saudara, ya. David boleh teksnya? Hai umatnya, dengar firman-Nya, setia bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah datang dan kita atasmu, dan kita, hai umatnya, jadi kebenaran. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Dian, bentar. Jadi sekali lagi, dengarlah hai umatnya, tapi tunjuk kita, ya, bahwa kita sama Tuhan. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya. Dengar firman-Nya, bagi kita yang dikasihi-Nya.
jadilah kuat. Jadilah kuat, jadilah kuat, oleh Tuhan kuasanya. Jadilah kuat, jadilah kuat, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan, biar setiap kami ya Tuhan, jemaat GBI Mampang Perapatan menjadi kuat ya Tuhan hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Kami semakin teguh dalam panggilan dan pilihan kami ya Tuhan Yesus, sebab kami tahu Tuhan, bukan kami yang memilih, tapi Engkau yang memilih kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, sampai pada akhirnya ya Tuhan Yesus, Engkau datang kedua kalinya ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami orang-orang yang bertahan, berdiri ya Tuhan Yesus di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab kami punya Allah yang sudah sungguh-sungguh sama kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Bahkan Engkau nyatakan ya Tuhan kesungguhan-Mu di atas Tuhan. Engkau Allah yang turun dari sorga mulia Tuhan, Engkau tinggalkan semuanya ya Tuhan untuk mati di kayu salib Tuhan Yesus, Tuhan, menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan Yesus Tuhan. Engkau yang memberkati perjamuan kudus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan perjamuan kudus ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati kita saudara pada Tuhan, kita mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita sekali lagi kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia dan menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau bela, Engkau tegur kalau kami salah. Engkau mengurapi kami, Engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semua dalam perjamuan kudus ini, tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing mari kita introspeksi hidup kita saudara, masing-masing kita berdoa sebentar, lihat keadaan diri masing-masing, jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan dan Tuhan ingatkan saat ini, mari kita langsung minta ampun. Kita minta ampun. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni saya Tuhan Yesus, ampuni anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengampunan-Mu penuh atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang mari angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku.
Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah calon pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan, jangan ada yang diam. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sungguh-sungguh dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Engkau mati di kayu salib ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Boleh naikkan pujian padian. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Tuhan berkat-berkat-Mu yang melimpah ya Tuhan, turun atas anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Pak Dian. Ya, puji Tuhan. Baik, kita akan melihat beberapa pengumuman. Baik, kami ucapkan terima kasih pada seluruh petugas yang telah melayani pada pagi hingga siang hari ini. Untuk Pak Gemimbi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Untuk porsi video sehingga ada pemusik, lalu untuk pendoa syafaat Pak Daniel, untuk moderator dan host David, terima kasih untuk guru sekolah minggu dan guru junior church, terima kasih Tuhan memberkati. Yang berulang tahun di 1 minggu ke depan ada Pak Jeffrey Nara 8 November, lalu David Rianto tanggal 11, Dai Dailani tanggal 11, lalu Daniel Rianto tanggal 13 November. Bagi yang namanya belum tercantum, maka dapat menghubungi Bu Gamrina. Ya, sesuai dengan arahan dari Gembala Sidang GBK Subroto, Bapak Pendeta Tersenyum Natura Harjo, ya kemarin juga di MDPJ juga sudah ditetapkan, sudah diresmikan gitu ya. Kita bergabung dengan CK4 Outbox Ministry dengan Gembala Bapak Pendeta Weliar Kauntu. Baik, selanjutnya. Mari kita ambil bagian dalam mengenal doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, bangsa-bangsa setiap hari Sabtu pukul 14:15 di Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower, di Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami undang untuk jemaat GBI Bang Perapatan yang rindu dan punya beban untuk kita berdoa bersama-sama, berdoa buat bangsa dan negara, buat keluarga di GBI Bang Perapatan. Kita berdoa bersama dalam doa fajar tanggal hari Sabtu 13 Oktober 2021 jam 5 sampai dengan jam 6 pagi. Firman Tuhan dari Mazmur 5 ayat 4, Tuhan pada waktu pagi kau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Firman Tuhan dari Malaikat 3:10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam
rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak bukan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening yang tercantum di layar. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Bu Gemrina. Baik, bahasan gambaran sidang Bapak Pendeta Dr. Niko Turarjo untuk kita terus melakukan prokes, melakukan 6M, batasi mobilitas, menjauhi kerumunan, cuci tangan dengan sabun, pakai masker, menjaga jarak. Lalu untuk rekan-rekan maupun jemaat yang mungkin belum divaksinasi, terdapat persiapkan diri untuk divaksinasi. Untuk Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang punya anak berusia sekolah minggu dan junior church, setiap hari Minggu ada ibadah online. Untuk sekolah minggu jam 8 sampai dengan jam 9, junior church jam 9 sampai dengan jam 10. Mari kita bawa anak kita kepada Tuhan untuk boleh menyiapkan mereka untuk mengenal Tuhan, untuk boleh hidup maksimal dan melayani Tuhan bersama-sama di sekolah minggu maupun junior church online. Juga ingatkan kepada rekan-rekan jemaat yang lain yang mungkin belum bergabung, kita ada ibadah minggu online setiap harinya setiap hari Minggu jam 10 sampai dengan selesai. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan naikkan pujian. Kasih-Mu ya Allah, kalau pada pagi hari ini kami boleh terus Tuhan Yesus ada dalam kasih-Mu ya Aba, kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi siang hari ini Bapak, untuk kami boleh menjadi kuat hari ini. Kami boleh berusaha sungguh-sungguh Tuhan, supaya kami boleh Tuhan menjadi teguh Tuhan, semakin teguh dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sepanjang minggu ke depan tangan kananmu yang kuat terus memegang dan melindungi setiap jemaat-Mu ya Bapak. Kiranya perabatan Tuhan, kami percaya juga yang sakit boleh terlampau sembuhkan, yang menyebabkan berat boleh Kau berikan kelegaan Tuhan.
terang-Mu Tuhan yang menyinari setiap jalan-jalan kami ya Bapa, sehingga kami boleh menemukan jalan keluar Tuhan dan kami boleh menjadi pemenang. Terima kasih Bapa juga buat perjamuan kudus pada pagi siang hari ini Tuhan, sehingga sungguh Tuhan kami diingatkan akan kasih-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan kembali beraktivitas dan yang Kau yang berkati setiap kami siap dengan berkat kepada Kau melalui hamba-Mu. Mari kita semangat tangan di hadapan Tuhan Yesus. Kita percaya waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Terimalah berkat ini. Kiranya damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan berkati semuanya. Boleh dibuka